اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-muntajibin. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kenikmatan, waktu kepada kita sehingga kita bisa mempelajari ilmu-ilmu tentang Islam, dan kita tidak lupa mengucapkan salam cinta, salam rindu kepada kekasih kita, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bersama tentang adab tidur yang baik bagaimana. Pada kesempatan yang baik ini kita ingin membahas bagaimana adab kita membuang hajat. Baik kita ingin membuang air besar maupun air kecil. Islam adalah agama yang menggiring kita kepada kesucian, kebersihan, kesempurnaan. Makanya apapun yang berkaitan dengan kita, meskipun hal tersebut itu bersifat pribadi atau sesuatu yang kecil bagi kita, Islam tetap memberikan aturannya kepada kita. Terkait dengan adab yang baik tatkala kita membuang air besar maupun air kecil, ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, kita dianjurkan untuk membuang hajat kita dalam kondisi duduk. Jadi kalau kita membuang air kecil, janganlah kita melakukan dengan kondisi berdiri. Kemudian, kita tidak diperbolehkan untuk menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Ini dibahas dalam fikih ketika kita ingin membuang air kecil maupun air besar, kita tidak boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Kalau kita melakukannya, kita melakukan sesuatu yang haram. Kemudian adab berikutnya adalah hendaknya kita tidak membuang air kecil di bawah pohon yang berbuah atau di tengah-tengah jalan tempat lalu lalang manusia. Kemudian kita pun tidak boleh membuang air kecil di air yang tidak bergerak, air yang tidak mengalir. Hal ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW di mana beliau mengatakan, ayatabawwal al-insan tahta syajarah muthmirah au ala qari'atit tariq au fil ma'ir rakid. Ini adalah hal yang sangat baik yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait bagaimana kita melakukan hajah kita. Ada berikutnya adalah hendaknya kita menjauhkan aurat kita dari cahaya matahari, cahaya bulan, atau kita tidak boleh membuang hajat di mana aurat kita akan dilihat oleh manusia. Dan ini pun kalau dalam bahasan fikih diharamkan. Adab ini menunjukkan bahwa kalau kita membuang hajat, maka kita harus membuangnya dengan baik. Kemudian adab berikutnya adalah hendaknya ketika kita
membuang hajah tidak terlalu buru-buru. Hal ini disinggung oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, la tu'ajjilur rajula 'inda ta'amihi hatta yafragh wala 'inda gha'itihi hatta ya'ti 'ala hajatihi. Janganlah mempercepat seseorang yang sedang makan sehingga ia menyelesaikan makannya. Artinya kalau ada orang makan, biarlah dia suruh makan, menikmati makanannya. Kemudian ketika membuang hajah, janganlah dipercepat. Dan ketika membuang hajah, janganlah dicepat-cepat, diburu supaya cepat selesai. Hatta ya'ti 'ala hajati, sehingga ia bisa membuang hajatnya dengan baik. Ini adalah adab bagaimana kita membuang hajah yang diajarkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian adab berikutnya adalah hendaknya ketika kita ingin masuk WC, kita masuknya dengan mengedepankan kaki kiri terlebih dahulu. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari bisikan syaitan dan kita dijauhkan dari apa-apa yang diinginkan oleh syaitan dari kita, yaitu kesesatan, yaitu kemaksiatan. Kemudian ketika duduk, kita dianjurkan oleh Islam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijadikan sebagai orang yang suci, baik secara zahir maupun secara batin. Kalau seandainya kita harus mengeluarkan kotoran-kotoran perut kita, maka kita pun harus mengeluarkan kotoran-kotoran ma'nawi kita. Kemudian setelah kita membuang hajah, kita diperintahkan oleh Islam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui tentang kenikmatan yang Ia berikan kepada kita. Kita berdoa supaya kita diberi kesehatan dan kita mengakui bahwa semua kenikmatan makanan, minuman, dan apapun yang berkaitan dengan kita itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita membaca berbagai adab dari Imam Ali bin Abi Thalib, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita bisa memahami bagaimana Islam mengajarkan tentang budaya yang baik kepada kita. Setiap langkah-langkah kita didasari dengan hikmah, didasari dengan ilmu. Kemudian adab yang terakhir yang bisa kita sebutkan di sini adalah ketika kita keluar dari WC, maka kita mengedepankan kaki kanan dari kaki kiri. Jadi sebaliknya, kalau kita masuk dengan kaki kiri, maka kita keluar dari WC dengan kaki kanan. Ini merupakan adab-adab ketika kita ingin membuang hajah kita, atau ketika kita sedang membuang hajah kita, dan setelah kita membuang hajah kita. Kalau kita mengamalkan adab-adab ini, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang suci. Bagaimana ketika kita ingin membuang hajah kita, kita diingatkan bahwa makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dan kemudian makanan ini diproses oleh tubuh kita dan menjadi kotoran, semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan proses pembuangan hajah pun adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hal ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kesehatan, meminta kesucian darinya. Ini merupakan suatu adab-adab yang indah
yang perlu kita perhatikan bersama. Kalau seandainya kita mengklaim diri kita sebagai muslim yang hakiki, maka kita harus berusaha untuk mengisi sendi-sendi kehidupan kita dengan budaya-budaya Islami. Kalau kita menampilkan budaya-budaya ini, maka saya yakin kaum muslimin yang tadinya dikenal oleh masyarakat lain dengan kefakiran, keburukan, kekerasan, maka image-nya akan hilang, akan berubah menjadi image yang baik dan indah, di mana kaum muslimin adalah kaum yang indah, kaum yang tertib, kaum yang disiplin, kaum yang maju, kaum yang memiliki budaya yang luhur. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan membahas pembahasan kita di kesempatan yang lain. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.